Oke, jika kalian nggak punya modal, itu menurut saya jangan trading dulu. Jangan pernah maksain apapun yang Anda tidak punya. Kalian tidak punya modal, tapi tetap ingin trading. Menurut saya ini lumayan berbahaya sih. Kenapa? Kita masuk ke chapter yang pertama. Mengapa trading butuh modal yang cukup? Tanpa dipungkiri, trading di sini memang kita butuh uang untuk mendapatkan uang. Semua bisnis juga kayak gitu, kita butuh modal untuk mendapatkan keuntungan. Tapi ada beberapa bisnis yang memang tidak memerlukan uang. Nah, tapi di trading sekarang ini butuh uangnya. Menurut saya, trading di sini haruslah modal yang lumayan cukup. Nah, cukup di sini maksudnya cukup untuk mengatur resiko Anda. Contoh, modal 10 juta setiap kali rugi, saya mau rugi di 100.000 atau di 1%-nya dari 10 juta. Enak, kita tenang tradingnya, jadi nggak deg-degan, nggak tiap saat harus ngelihat portofolio dan lain-lain. Itu menurut saya bukan kayak gitu trading. Lah, modal saya cuma 1 juta Pak. Oh, berarti kalau memang mau 1 juta bisa juga ada namanya akun Send. Masukin ke akun Send. Jadi akun Send di sini contoh modal Anda kan hanya 1 juta tuh $100. Kalau di akun Send nanti jadinya 10.000 sen. Jadi di MetaTrader itu nanti keluarnya 10.000. Nah, berarti kalian bisa mengelola uang dengan 10.000 sen. Tetapi ketika nanti untungnya, contoh saya untung di $800 Pak. Berarti di sini Anda hanya untung di $8 karena ini 800 sen. Kalau dijadiin dolar, nolnya dikurangi 2, 12 menjadi $8. Tetapi di sini yang saya mau tekankan, Anda bisa ngelola resiko yang lebih kecil. Karena kalau $100 kalian tradingin aja pakai akun standar, akun biasa, itu ya habis. Cepet banget habisnya. Jadi perlu modal yang lumayan cukup. Menurut saya di bawah 10 itu bisa pakai akun Send, di atas 10 juta itu bisa pakai akun standar dengan resiko yang terjaga. Kemudian kita masuk ke chapter yang kedua, fenomena full margin. Nah, kenapa ini saya masukkan ke chapter yang kedua? Karena lagi ramai banget fenomena full margin. Jadi full margin di sini kita contoh tadi modal di $100, ya wes, kalau $100-nya habis, ya udah habis. Tetapi kalau untung, dia untungnya di beberapa kali lipat dari modalnya tadi. Menarik? Yes, sangat-sangat menarik. Tetapi yang kita nggak tahu di sini apa sih sebenarnya? Kalau $100 ini tabungan kalian nggak ada lagi, susah. Karena full margin di sini katakanlah kita full margin, yo gagal habis, untung dapat jackpot. Jadi seperti permainan judi menurut saya. Itu saya nggak saranin. Kenapa? Karena gini, orang masukin modal kemudian habis, deposit habis terus menerus. Kemudian ketika dia mau deposit kemudian nggak ada uangnya, itu yang bahaya. Karena orang pasti FOMO, pengen terus, dan alhasil mungkin pinjam bank, pinjam temen, dan lain-lain. Itu yang bikin sebenarnya full margin itu berbahaya. Apalagi kalau udah dimasukin ke publik. Jadi influencer ngeluarin ke publik itu lebih berbahaya lagi. Karena orang berekspektasi bahwa oke, berarti di forex itu gampang ya. 1 juta bisa dapat 10 juta, gampang ya. Nah, itu yang bikin berbahayanya. Jadi pakai resiko yang lumayan benar, karena full margin, kemudian lot size dibesar-besarin, nggak tahu namanya resiko, itu biasanya adalah sebuah oknum. Jadi oknum dari IP biar kalian itu lot size-nya itu besar-besar supaya mereka dapat komisi lebih banyak. Nah, gitu. Kemudian kita masuk ke chapter yang ketiga. Habis itu bagaimana nih kalau kita nggak punya modal, saya pengen trading? Pertama, berarti cari stabil income, besarin income dulu. Saya gaji di bawah UMR Pak, cari income yang lebih tinggi, entah itu kalian freelance, apapun yang penting halal dan juga bisa naikin income, hajar. Oke, kalau income-nya udah lumayan besar, kalian katakanlah income di 5 juta, oke 10%-nya saya mau taruh di trading. Itu lebih aman, karena setiap harinya kalian masih bisa makan, tetapi sekalian sisihin untuk memang trading untuk jangka panjangnya, bukan full margin, bukan, tapi trading dengan aman untuk ini growing. Susahnya orang Indonesia itu kalau dibilangin jangan, malah dilakuin. Itu yang lumayan miris menurut saya, karena trading forex di sini high risk, jangan dibuat lebih beresiko lagi. Nah, misalkan memang masih cari-cari Pak, berarti kalian bisa belajar dengan akun demo terlebih dahulu. Oke, belajar dengan akun demo dulu. Yang kedua, biasanya ada namanya turnamen. Kita bikin turnamen kemarin namanya Clash of Gold Trader. Itu juara 1 dapat 10 juta, totalnya pokoknya di 30 juta. Kalian nggak perlu modal apapun, jadi gratis, masuk gratis. Kalau memang dapat skill, dimodalin. Modalnya gimana?
ambil aja, kita nggak butuh apa-apa dari Anda, ambil aja modalnya, silahkan trading. Atau selanjutnya kalian bisa itu kumpulin modal secara berlahan namanya. Jadi contoh 1 juta setiap bulan, $100, oke, berarti saya memasukin di trading $300 aja. Ya, ini dikit banget. Iya, nanti kalian cari income yang lebih tinggi lagi. Tapi sekarang hanya bisa 30. Masukin aja di trading pakai akun sen menjadi 3000 sen. Kemudian bulan depan bisa nyimpen 1 juta lagi, masukin lagi aja 30. Berarti ini jadi 6000. Terus menerus terus sambil ini nanti portofolionya growing. Oke, sambil naik untuk tradingannya. Jangan di full margin. Bahaya. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja naik. Setelah 3 tahun, 4 tahun kalian kelihatan kok insting saya trading semakin bagus ya. Psikologi saya juga semakin kuat. Nah, itulah fondasi yang kita butuhin. Dan yang terakhir ini saya saranin jangan pakai uang pinjaman. Karena ketika kita contoh ya, kita udah rugi banyak tuh, kita pasti bingung untuk balikin yang rugi tadi. Itu yang benar-benar bahaya. Stop, berhenti dulu, pakai akal yang sangat-sangat jernih. Kalian setelah rugi, apakah bakalan langsung untung? Jawabannya adalah enggak, bisa jadi rugi lagi. Dan alhasil apa? Rugi lagi. Kalian bakalan pinjem bank di mana cicilannya nggak sesuai sama gaji Anda, dan itu bakalan ngancurin hidup Anda. Banyak orang Indonesia yang nggak mau profit konsisten, tapi mau profitnya besar. Jangan. Cari profit konsisten, kecil nggak apa-apa. Pelan-pelan dibilang nggak kaya Pak, nanti kesuwen. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja sambil naikin income-nya, stabil income. Karena saya dulu income-nya saya besarin, baru tradingnya ini lebih tinggi lagi. Kalau ini aja masih bingung kalian, makan aja untuk sehari-hari aja bingung, susah nanti untuk trading. Itu dari saya. See you next video.